Kehebohan menyelimuti jagat sepak bola tanah air ketika melihat Jens Reven tampil apik dan membawa timnas Indonesia menjuarai Piala AFF U19 kemarin. Namun, dengan standar yang semakin tinggi, juara di turnamen Asia Tenggara saja tidak cukup. PSSI ingin Garuda Muda juga bisa berbicara banyak di kancah Asia. Maka dari itu, untuk menopang kualitas Jens Reven di lini depan, PSSI tengah mencari beberapa nama pemain diaspora untuk menjadi partner Reven di lapangan. Dari segi nama, PSSI belum terbuka siapa saja yang akan dipanggil. Siapa saja mereka? Sebelum kita ulas satu persatu, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dan jika ingin meniru kerangka tim nasional senior, PSSI bisa menambah pemain keturunan di sektor penjaga gawang. Beberapa nama diketahui memiliki darah Indonesia, namun Dani van der Heuvel tampaknya yang paling cocok untuk bergabung dengan skuad asuhan Indra Syafri. Spekulasi bahwa dirinya akan segera bergabung tim nasional Indonesia muncul setelah Dani terlihat mengikuti akun Instagram resmi PSSI. Momen ini menimbulkan respons positif dari publik Indonesia, mengingat posisinya sebagai seorang kiper yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Setelah menimba ilmu di Leeds United, per Agustus 2024, Dani berstatus sebagai pemain klub Brugge. Meski lahir di Belanda, Dani dikabarkan memiliki keturunan Indonesia dari orang tuanya. Itu berarti garis keturunannya cukup dekat. Dani tercatat pernah membela The Orange U15 hingga U21. Hanya saja jika melihat persaingan ketat di sektor penjaga gawang timnas Belanda saat ini, ada kemungkinan Van den Heuvel mau membela Indonesia. The New Elkan Bagot, begitulah media-media Indonesia menyebutnya. Karena pemain yang memiliki nama lengkap Demian Johannes Hendrik Oosterhuis itu memiliki postur yang mirip dengan pemain Blackpool FC itu. Saat ini, Elkan Bagot memiliki tinggi mencapai 198 cm, sementara Demian saat ini tingginya 190 cm. Tapi Demian diprediksi bakal tumbuh lebih tinggi dan kekar lagi karena usianya baru 17 tahun. Meski masih sangat muda, Demian telah menunjukkan potensinya sebagai pemain jebolan Akademi Malaga. Selain postur, Demian juga dianugerahi kemampuan eksekusi tendangan bebas yang sangat baik. Demian sendiri telah menyatakan minatnya menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan sang pemain dalam konten channel YouTube milik Yusa Nugraha. Dalam sesi wawancaranya, Demian bahkan secara terbuka sudah berusaha menghubungi PSSI melalui talent scout asal Indonesia, Fardi Bahdim. Masih dari pemain belakang, ada Reno Mons. Darah Indonesia dari pemain berusia 18 tahun ini sudah tak diragukan lagi. Reno merupakan pesepak bola yang lahir di Jakarta. Hal itu tercatat di Transfermarkt. Dengan begitu, Reno memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Reno membangun karir di sepak bola Jerman. Dirinya sempat tergabung dalam skuad muda Bayer Leverkusen sejak 2022 hingga Juli 2024. Dirinya mencatatkan 38 penampilan bersama Bayer Leverkusen U19. Yang bikin menakjubkan, Reno pernah dipanggil Xabi Alonso untuk masuk skuad utama Leverkusen di pertandingan melawan RB Leipzig dan Borussia Mönchengladbach musim 2023-2024. Dua kesempatan berharga itu membuat Reno berhak mendapat medali juara Bundesliga musim tersebut. Namun, pemain yang juga bisa bermain sebagai bek kanan dan gelandang bertahan itu saat ini telah merampungkan kepindahannya ke tim kasta kedua, Greuther Fürth. Karena eligible untuk membela Indonesia, Reno bisa jadi opsi bagi skuad Garuda Muda yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia U20 atau Piala Asia U23. Selanjutnya ada Julian Orib.
Pemain ini sempat dirumorkan bakal memperkuat timnas Indonesia U17, namun karena satu dan lain hal dirinya batal dipanggil. Julian merupakan pemain yang berpotensi sebagai gelandang serang, meski begitu ia juga kerap menghuni posisi gelandang tengah karena kemampuannya dalam bertahan. Sama halnya dengan Sandy Walsh, Julian dikabarkan memiliki darah Surabaya, Jawa Timur. Lahir dan besar di Belanda, pemain yang kini berusia 17 tahun itu sejak kecil menimba ilmu di AZ Alkmaar dan kini telah membela AZ Alkmaar U18. Di klubnya itu, Julian berstatus sebagai kapten tim. Performanya pun cukup apik. Dari 42 penampilan, dirinya mampu mencetak 12 gol dan 3 assist. Di level internasional, Julian Urip saat ini telah menembus timnas Belanda U18. Ia begitu dipercaya mengisi lini depan tim muda The Orange. Meski begitu, perjalanannya masih panjang untuk membela timnas senior Belanda. Jika Indonesia berhasil membangun hubungan baik dan menggodanya dengan segala proyek jangka panjangnya, Julian bisa saja jatuh ke pelukan Indonesia dalam waktu dekat. Kini kita membahas tentang pemain keturunan di sektor lini serang. Lini serang jadi PR terbesar PSSI dalam beberapa tahun terakhir. Mencari pemain keturunan dengan kualitas jempolan di posisi ini sangatlah susah. Nah, Sjors Louis Harmsen bisa jadi opsi di tengah kesulitan itu. Meski masih berusia 18 tahun, Sjors Louis saat ini sudah memperkuat Fortuna Sittard U21. Dalam 32 penampilannya musim lalu, pemain keturunan ini mencetak 12 gol dan 15 assist. Bahkan saking moncernya, Sjors Louis sempat melakukan debut bersama tim senior. Meski hanya semenit, momen itu merupakan momen membanggakan baginya. Saat dipanggil ke skuad utama Fortuna, dirinya mengobrol dengan pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun. Sjors Louis mengaku memiliki keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Jakarta. Ada banyak yang bisa ditawarkan Sjors Louis jika bergabung dengan timnas Indonesia. Selain tajam dan kreatif, dirinya juga versatile. Ia bisa dimainkan di posisi striker tengah, sayap, bahkan pemain nomor 10. Lahir dan tumbuh di Belanda, Jeltepal menimba ilmu di tim muda Willem II. Sebelum akhirnya bergabung dengan RBC Roosendaal pada tahun 2023 kemarin. Menyoal perannya di lapangan hijau, pemain yang mengidolai Lionel Messi ini merupakan seorang striker. Ia juga punya kebolehan bermain di posisi lain, yaitu gelandang serang. Pemain yang kini berusia 21 tahun itu diketahui memiliki keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Jakarta. Meski hanya bermain di divisi kelima Liga Belanda, JLT tetap berstatus sebagai striker potensial. Fleksibilitas dan posturnya yang tinggi kekar bisa memberikan tambahan kekuatan untuk timnas Indonesia. Selain nama-nama itu, Indonesia memiliki opsi lain di diri Dean Itsheldiskaper. Pemain yang berposisi sebagai penyerang tengah itu kini berseragam AZ Alkmaar U19. Usai kontraknya tidak diperpanjang oleh PSV Eindhoven, dirinya menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan mantan klub Tom Haye tersebut. Seperti diketahui, Dean Itsheldiskaper merupakan penyerang berusia 17 tahun. Di usianya yang masih muda bisa diproyeksikan ke dalam aset jangka panjang timnas Indonesia. Untuk tipikal gaya permainan, Dean dikenal sebagai bomber dengan karakter permainan defensive forward atau striker yang gemar turun untuk menjemput bola atau merebut bola. Gaya main kayak gini adalah kesukaan Sinteyong. Ia juga dikenal sebagai striker yang mau bekerja keras untuk membangun serangan di semua sisi, bukan hanya terpaku di kotak penalti. Jika Indonesia berhasil menaturalisasi Dean Itsheldiskaper, bisa dipastikan penyerang bertipikal fox on the box macam Ramadan Sananta bisa terdepak dari skuad timnas senior.